Berumah tangga itu memanglah tidak mudah, apalagi kalau usia pernikahannya udah lama. Masalah akan muncul apalagi kalau ada orang ketiga. Sama halnya dengan wanita yang ada di film ini, dirinya harus pisah sama lakinya gara-gara orang ketiga. Tapi dirinya mendapatkan pengganti yang lebih baik menurutnya. Film dengan judul Do You Want To Be My Son yang dirilis pada tahun 2023 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Wanita itu bernama Lucia, berumah tangga sejak lama bersama seorang pria yang ia cintai bernama Jorge. Terlihat baik-baik saja, namun ternyata Jorge sudah mulai menjauh dari Lucia. Padahal malam itu Lucia pengen begituan, namun Jorge menolak secara halus dan lebih memilih untuk tidur lebih cepat. Hingga suatu pagi Lucia ingin pergi menemui temannya, tapi dia melihat Jorge lagi adu mekanik sama teman dekat suaminya bernama Sandra di dalam mobil. Alhasil Lucia sangat kesal dan marah. Kenapa ini bisa terjadi? Lucia meminta Jorge keluar dari rumah ini, tapi sayangnya rumah itu milik dan atas nama Jorge. Jadinya Lucia yang harus meninggalkan rumah tersebut. Sejak itu mereka bercerai dan kini Lucia tinggal di apartemen kecil. Meski temannya selalu ada buatnya, tetap saja hidupnya berubah 180 derajat. Yang tadinya mewah jadi kumuh. Temannya yang bernama Maria mencoba mengembalikan semangat Lucia. Ya, setidaknya Lucia udah lepas dari Jorge yang kurang ajar itu. Lucia tinggal di apartemen yang bercampur dengan pemuda-pemudi yang menyewa di sana. Dan itu pertama kalinya dia kenalan sama Javier, salah satu penyewa di sana. Hingga suatu hari Lucia melihat info kalau di Bukalapak pembawa berita. Dan itu sangat cocok dengan passionnya. Dia harus melakukan ini dan melamar pekerjaan tersebut, apalagi yang membutuhkan perusahaan besar. Lucia ingin membuktikan kalau dia bisa dan tidak butuh Jorge. Dibantu temannya melamar, akhirnya Lucia lolos. Lucia membuktikan kalau dia bisa. Lalu dia mendapatkan pesan dari bosnya untuk datang ke acara gathering bersama karyawan lain. Tapi dia harus membawa suami atau anak. Masalahnya, dua-duanya dia tidak punya. Alhasil dia punya ide yang agak gila. Lucia ingin menjadikan Javier atau meminjamnya untuk dijadikan seolah-olah anaknya. Kebetulan Javier ini masih muda, masih 19 tahun. Awalnya Javier menolak karena dia mana mau jalan sama tante-tante. Tapi pada akhirnya dia setuju. Mereka datang ke acara gathering tersebut. Javier berlaku dengan baik. Dia bisa membiasakan dirinya seolah-olah menjadi anaknya Lucia. Tidak ada yang tahu siapa dia. Di sana mereka menginap untuk beberapa hari dan memainkan sebuah game. Salah satu game dimenangkan oleh Javier dan Lucia, dan itu membuat makin kedekatan di antara mereka. Tapi terkadang Lucia kesal dengan Javier karena suka deket-deket sama anak dari bosnya. Harusnya sih nggak apa-apa, tapi apakah dia merasa cemburu? Malam itu Lucia saking senangnya jadi teler. Ketika akan tidur, Javier membantu melepaskan dan menggantikan pakaiannya. Di sini padahal hampir aja terjadi. Beruntungnya mereka masih sama-sama waras. Beberapa hari sudah mereka bersama, pada akhirnya pulang dan kembali ke apartemen masing-masing. Lucia berterima kasih, begitu juga dengan Javier. Ternyata asik juga ya jalan sama tante. Namun suatu malam mereka harus kembali bersama karena diundang makan malam sama bosnya. Lalu Lucia bertemu dengan Jorge. Intinya Jorge kangen dengannya dan ingin balikan. Namun Lucia masih pikir-pikir. Lucia juga udah gak tahan menutupi kebohongannya kalau Javier ini bukanlah anaknya. Tapi terhalang karena malam itu Lucia mendapatkan kejutan kalau dia dipromosikan jabatan. Pada akhirnya Lucia dan Javier pulang dan kali ini Javier menang banyak. Ya, mereka begituan. Bahkan di pagi harinya pun masih berlanjut. Keesokan harinya Lucia pergi ke kantor. Hari itu adalah hari di mana dia akan pindah jabatan menjadi seorang direktur. Ketika ada kesempatan Lucia masuk ke studio berita dan berlagak sedang membawakan berita. Padahal dia tidak sadar kalau di balik cermin itu ada kameramen yang lagi merekam. Ruangan kerja sudah diperlihatkan pada Lucia. Lalu Lucia diminta untuk mendatangi bosnya. Katanya ada yang ingin dibicarakan. Begitu dia masuk ke ruangan, dia melihat ada foto-fotonya bersama Javier. Ya, jadi si bos udah tahu kebohongan Lucia. Javier bukanlah anak dari Lucia, melainkan orang lain. Lucia menjadi bahan gosip karyawan di sana dan tentu saja dia dipecat. Lalu Lucia kembali didatangi Jorge, memintanya untuk kembali padanya dan menikah ulang. Lucia makin galau. Lalu bagaimana dengan Javier? Lucia merasa kalau dia dan Javier tidak bisa bersatu, terlalu jauh. Meski begitu, Lucia selalu kepikiran Javier. Javier menulis sebuah tulisan tentang Lucia. Intinya, tulisan itu menyentuh hati Lucia.
Lalu, ketika Lucia dan Jorge mengundang teman-temannya untuk makan malam bersama, Lucia berkata jujur kalau dia tidak bisa melanjutkan ini bersama Jorge, orang yang telah mengkhianatinya di depan matanya. Lucia menolak dan pergi mendatangi Javier. Mungkin terdengar gila, namun pada akhirnya mereka bersama. Sementara itu, perusahaan berita yang memecat Lucia merasa tidak punya talent yang cukup mumpuni. Tidak seperti Lucia. Salah satu karyawan memperlihatkan rekaman Lucia. Apakah ini pertanda Lucia akan dipanggil kembali? Ya, itulah tadi alur cerita film Do You Want To Be My Son. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.